Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan praktikum klimatologi yang pertama. Praktikum pertama itu sesuai dengan modul yang udah di-share ya. Kita akan belajar cara menggunakan atau bukan cara menggunakan sih, cara download data di web Copernicus ya. Web Copernicus itu merupakan salah satu laman atau web penyedia data-data klimatologi dan oceanografi pada umumnya. Awalnya ini ada di HMWF, kemudian HMWF itu satu dan lain hal berhenti update data, kemudian sekarang pindah ke Copernicus. Nah, di praktikum kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendownload data ya, khususnya data angin di web Copernicus. Di sini lebih kepada bagaimana mendownload data untuk area tertentu, karena Copernicus ini menyediakan data oceanografi dan klimatologi secara wilayah global, artinya suatu belahan bumi. Dan itu kalau kita download untuk data 1 bulan saja bisa makan kapasitas hingga bergiga-giga lebih ya, bisa sampai 1 atau 2 giga bahkan, karena cakupannya luas. Nah, untuk itu area interest atau wilayah yang ingin diamati akan kita batasi sehingga data yang didownload juga akan sedikit memakan kapasitas dari jumlah kuota atau apapun yang kalian miliki. Yang kalau mendownload data dengan jumlah besar akan makan banyak kuota dan waktu khususnya untuk download. Yang pertama, kalau berdasarkan modul itu adalah registrasi. Nah, sebelumnya untuk modul kali ini salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan itu adalah ArcGIS ya, karena kita akan buka kita akan buka peta untuk menentukan interest area, dan data petanya juga sudah di-share ke kawan-kawan semua. Yang pertama kita mulai dengan registrasi akun terlebih dahulu ya. Ini dia web Copernicusnya. Lamannya ada di sini, atau bisa dilihat di modul laman yang harus dikunjungi. Kemudian jika belum memiliki akun di web ini, karena untuk download di sini dia butuh akun ya, kalau kita lihat di web ini tinggal lakukan registrasi. Caranya ini karena saya udah ada akunnya, maka auto login di sini. Jadi kalau mau registrasi kira-kira gini, saya logout dulu. Nah, kalau kita baru buka pertama dan belum punya akunnya, di sini di pojok kanan ini itu ada login dan atau register, kita pilih ini. Nah, kalau kita sudah punya akun, kita tinggal pilih menu login, tapi kalau belum kita tinggal pilih create new account. Nah, ini tinggal diisi ya, diisi sesuai data-data kawan-kawan semua, diisi aja, nggak ada sulitnya. Nah, kalau untuk organization ini ya bisa diisi mungkin nama kampus buat yang masih kuliah, atau nama lembaga atau institusi kalau bagi yang sudah bekerja, begitu. Nah, kemudian tinggal create new account, nanti akan dapat link aktivasi yang dikirimkan ke email kawan-kawan saat registrasi ke akun Copernicus ini, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah aktivasi baru kita bisa login ke laman Copernicus ini. Nah, bagi yang sudah kita login aja. Nah ini tampilan awal.
dari laman Copernicus ya. Jadi tahapan registrasi nggak perlu dijelaskan satu-satu karena registrasinya cukup mudah dan gampang dimengerti. Kita langsung masuk ke tahapan untuk download data. Oke. Nah, setelah login, kawan-kawan bisa langsung masuk ke datasets. Nah, nanti di datasets ini akan banyak list atau varian source atau sumber data yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, kita buka terlebih dahulu software hard disknya, karena kita akan menentukan area of interest atau area yang akan diamati atau diukur data-datanya. Kita buka hard disk terlebih dahulu, ya kan? Kemudian ini statusnya saya asumsikan kawan-kawan sudah mendownload data peta dasarnya, peta dasar yang akan kita jadikan area pengamatan ya. Nah, kalau sudah yang data yang disediakan atau yang saya share waktu itu adalah dalam bentuk RAR ya, dalam bentuk RAR seperti ini. Nah, ini data peta untuk praktikum ya, dalam bentuk RAR seperti ini. Nah, ini kemudian diekstrak aja, extract to atau extract here. Lebih bagus extract to supaya dia nanti jadinya satu folder seperti ini. Nah, nih karena data SHP-nya ini data atau data peta dasarnya ini dia jumlahnya banyak, karena kalau kita buat extract here nanti malah berantakan atau bertumpukan dengan data-data lain seperti ini. Jadi lebih bagus kawan-kawan milih extract to aja supaya dia diekstrak dalam bentuk folder seperti ini, sehingga dia terkumpul di satu folder dan datanya juga nggak berantakan. Oke, setelah diekstrak, terserah mau ekstrak di mana, di laptop atau PC kawan-kawan ya, terserah mau diekstrak di mana, bebas aja. Yang penting ingat di mana nyimpannya nih ya. Kemudian kita masuk ke ArcGIS. Kita masuk ke ArcGIS ya kan. Ini hanya untuk perantara aja, kita mau tahu area of interest-nya. Kemudian kita pilih ini add data nih, icon yang kayak tanda tambah warna hitam dengan ada kotak warna kuning. Kita klik aja gini, add data. Nah, kemudian kita pilih di sini, kita cari folder connection bagi yang belum punya folder connectionnya kosong. Nah, keingat tadi nyimpannya di mana? Misalkan nyimpannya kalau di sini ada di D dan ada di D ya, ada di D. Kemudian caranya kalau kawan-kawan belum folder connectionnya belum ada yang D, tinggal pilih ini connect to folder ya kan. Nah, kemudian pilih disk PC atau apapun nama laptop atau PC kawan-kawan, kemudian pilih yang ini disk D ya kan, kemudian klik OK. Nah, nanti setelah klik OK, di sini di folder connection ini folder D itu akan muncul seperti ini. Kemudian cari di dalam folder D ini di mana lokasi penyimpanan datanya seperti ini. Nah, ini masuk data praktikum. Nah, ini tadi data peta untuk praktikum. Kemudian pilih, bisa pilihnya dengan klik satu kali lalu add, atau klik dua kali begini aja bisa. Nah, nanti kalau langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan benar, maka data yang tampil akan sama dengan seperti yang ada di modul ini. Nah, setelah kita lihat di sini ya, sudah muncul datanya. Kemudian kita klik kanan pada data di sini ya, kita klik kanan seperti ini, pilih properties, atau bisa dengan cara klik dua kali seperti ini. Nah, kita tunggu opsi atau interface dari propertiesnya muncul. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul ya, kalau dia sudah muncul akan seperti ini. Kemudian ketika muncul, pilih menu source nih, source ya,
pilih source, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian setelah tampilan source seperti ini muncul, teman-teman copy ini ya, copy ini boleh ke Excel, boleh ke TXT atau kemanapun. Kita copy dulu ya, di data ini terserah mau di mana. Nah, di sini aja deh, kita buat TXT aja, notepad. Kita buat sini koordinat AOI atau area of interest. Kita buka textpad atau notepadnya, kemudian kita balik lagi ke ArcGIS-nya. Nah, yang pertama yang top ini kita copy, blok aja begini, kemudian copy lalu ke textpadnya. Nah, di sini kita kasih nama top, baru kita paste. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke ArcGIS-nya, yang left kita copy lagi, balik lagi ke notepadnya, kita beri nama left, lalu kita paste lagi di sini. Kita lakukan lagi untuk right. Yang right ini kita copy, kita ke notepad. Oke, kita paste lagi. Kemudian yang bottom terakhir, oke, kita paste lagi di sini, beri nama biar kita tahu. Nah, kita save. Oke, kalau ini udah, ini cancel. Kemudian ArcGIS-nya bisa kita tutup karena kita hanya butuh ini saja, batasan ini. Nah, ini batasan koordinat ya, batasan koordinat area untuk sekitaran wilayah Pulau Bintan ini sebagai contoh modul. Nah, jadi koordinat ini nanti kita akan download mendapatkan data di sekitaran wilayah ini saja, data angin di sekitaran wilayah ini saja. Oke, ini kita simpan, kemudian ArcGIS-nya udah bisa kita close ya, atau kita minimize, terserah. Nah, selanjutnya baru kita balik ke web Copernicus-nya. Nah, area of interest kita udah dapat, kemudian loginnya juga udah kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan mendownload data. Nah, download datanya yang pertama itu kita akan gunakan data angin ya, data angin. Kita cari yang namanya, nah ini era 5 hourly data on single levels from 1979 to present. Ini ya, kita gunakan yang ini datanya untuk angin global atau untuk seluruh belahan bumi. Kita pilih yang single level ini, masuk, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih download data. Nah, kalau kita baru pertama kali menggunakan ya, kalau kita baru pertama kali menggunakan web Copernicus ini, biasanya tanda centang di sini belum ada. Ini kemudian variabel populer yang biasa digunakan. Nah, ini tanda centang ini muncul khususnya untuk yang populer ini. Ini adalah data-data yang umum di-download orang di web Copernicus gitu, data yang umum digunakan. Nah, biasanya kalau kita baru pertama nih, centang ini belum ada. Nah, kita mulai dari tahapan product type ya. Di product type ini kita pilih reanalysis ya, kita centang reanalysis. Kemudian untuk variabel itu dia ada banyak ya, kalau kita minimize satu-satu seperti ini. Nah, ini dia untuk variabel, ada yang variabel populer yang tadi dijelaskan, ini adalah variabel yang umum di variabel data yang umum digunakan atau di-download oleh orang dalam menggunakan data atau web yang disediakan oleh Copernicus. Nah, yang populer ini kita bisa abaikan aja karena nanti dia akan otomatis checklist sesuai dengan intensitas atau kebutuhan data yang digunakan. Nah, karena kita akan sebelum itu variabelnya banyak yang disediakan di Copernicus ini ya, itu mulai dari temperatur dan tekanan udara, kemudian angin ya, ini angin, kemudian ada
tentang radiasi dengan heat atau bahang atau energi panas, ya kan. Kemudian ada tentang awan, tutupan awan, kemudian ini evaporation and runoff, ini tentang curah hujan, ini data-data curah hujan secara global. Kemudian ada tentang untuk salju, nih ini data-data penguapan, runoff, nah ini precipitation and rain, hujan segala macam. Kemudian kalau untuk data oceanografinya, ini data-data gelombang, ya, berbagai macam jenis dan karakteristik data gelombang. Kemudian ada data-data ekstra dari berbagai macam hal seperti tentang gravity wave segala macam, dan bisa kalian cek sesuai ini deh kebutuhannya. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah data wind atau data angin, ya. Nah, ini dari semua variabel ini kita pilih wind, oke. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah komponen ini, U komponen dan V komponen pada ketinggian 10 meter. Karena ya kita tahu sendiri bahwa kecepatan angin yang konstan dan stabil itu adalah kecepatan angin pada ketinggian 10 meter dari permukaan bumi. Nah, itu kecepatan angin yang stabil. Kemudian karena kalau dia di atas itu atau di bawah itu banyak pengganggu atau penghalang yang membuat kondisi angin tersebut cenderung tidak stabil kecepatan dan arahnya. Nah, kita pilih ini 10 meter U komponen dan 10 meter V komponen, dan ini merupakan data komponen angin. Dia tidak punya arah atau direction, dia hanya punya magnitude dalam nilai positif negatif. Jadi nanti setelah di-download, tahap selanjutnya adalah mengkonversi data komponen angin ini menjadi data arah dan kecepatan angin. Oke, kita centang seperti ini, ya kan. Nah, kemudian setelah opsi variabel, kita masuk ke opsi waktu, ya, time seriesnya. Kita bisa menggunakan kebutuhan kita, ya, sesuai kebutuhan mau 1 tahun, mau 2 tahun, 5 tahun, atau bahkan seluruh data yang ada, select all seperti ini bisa. Nah, tapi tentunya akan makan kapasitas data yang besar, karena nanti bisa sampai ratusan mungkin, atau bisa ratusan mega, atau mungkin bahkan sampai 1-2 giga. Jadi kita gunakan sesuai kebutuhan aja. Nah, untuk contoh modul kali ini saya akan coba gunakan data tahun 2020. Namun untuk yang melakukan praktikum materi ini, sesuaikan dengan pembagian data yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau untuk kawan-kawan di luar mahasiswa saya, silakan gunakan cara ini, sesuaikan dengan waktu atau data yang dibutuhkan. Nah, saya akan gunakan contoh tahun 2020. Namun untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan praktikum ini, mahasiswa saya yang sedang melakukan praktikum kali ini, silahkan gunakan data atau periode yang waktu yang sudah saya tentukan di kelas sebelumnya. Nah, saya akan gunakan tahun 2020 untuk bulannya, ya. Untuk bulannya ini saya akan pilih Januari. Selanjutnya untuk hari saya akan pilih semua 31 hari. Selanjutnya waktu atau jamnya, ini juga saya akan pilih 24 jam, dari jam 12 tengah malam atau dini hari hingga jam 11 malam. Kemudian kita lanjut ke geographical area. Nah, ini dia yang penentuan area of interest tadi yang kita lakukan di awal. Nah, pertama kali kita gunakan Copernicus ini, web Copernicus ini, itu nanti pilihan geographical areanya ada di ini, di menu All Available Region. Nah, ini artinya kalau kita milih ini, dia akan download seluruh data komponen angin di tahun 2020 pada bulan Januari selama 1 bulan penuh untuk seluruh wilayah di belahan bumi yang masuk cakupan perekaman datanya. Jadi bakal luas dan bakal besar datanya. Nah, untuk itu kita butuhkan area yang namanya koordinat area of interest.
Nah, itulah yang kita gunakan di ArcGIS kita tentukan area of interest-nya. Nah, untuk itu di geographical area kita pilih sub-region extraction. Nah, seperti ini. Nanti kemudian kolom-kolom di sini akan aktif. Nah, north, west, east, dan south ini kita isi dengan koordinat yang udah kita simpan di notepad tadi. Nah, ini kita masukkan. Nah, untuk north-nya kita masukkan koordinat top atau utara ini. Kita copy aja di sini. Kemudian untuk west kita isi yang left. Kita isi yang left seperti ini. Kemudian right-nya untuk yang east, untuk timur. Nah, yang terakhir untuk south atau selatan kita isi dengan koordinat bottom yang kita ambil tadi. Oke, kita copy paste gini. Nah, jadi nanti dia seperti ini. Walaupun koordinat dari yang kawan-kawan punya itu kalau di notepad ini dia punya angka lebih dari 2 desimal di belakang koma, namun di web Copernicus itu hanya baca 2 desimal di belakang koma, jadi nggak ada masalah, copy aja nggak ada masalah itu. Nah, next kita lanjut. Setelah area of interest sudah kita tentukan ya, kita masuk ke tahapan format. Nah, dia bisa masuk dalam format grid, bisa masuk dengan format NC atau NetCDF. Nah, untuk format kita pilih aja NetCDF karena nanti lebih mudah mengekstraksi datanya menggunakan berbagai macam software untuk ekstraksi data, khususnya Ocean Data View ya, yang lebih mudah, lebih simple, dan tampilannya juga lebih sederhana untuk dipahami. Kita pilih formatnya NetCDF, lalu nanti centang license di sini. Ini biasanya kalau pertama kali menggunakan centangnya belum ada, jadi nanti dicentang supaya submit formnya bisa aktif. Nah, ini submit form. Kalau udah semua sesuai seperti ini, submit form, nah, kita tunggu. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini statusnya, status in progress. Nah, nanti kalau ini kita tunggu. Nah, ini biasanya tergantung, bisa cepat bisa lama nih muncul status in progressnya. Nah, nanti kalau sudah available atau sudah bisa di download, itu nanti akan muncul tombol hijau ya, tombol downloadnya warna hijau dengan kapasitas besaran data yang dihasilkan. Ini jenis datanya. Nah, ini kita bisa tunggu nih, jadi tergantung, biasanya lama atau cepat. Nah, nanti untuk biar nih video nggak kepanjangan ya, ya, ini video akan di skip sampai tombol downloadnya muncul ya. Oke, ini udah selesai. Nah, tombol downloadnya udah muncul, statusnya udah nggak in progress ya, dan menunggu ya nggak terlalu lama, cuma 1 menit lebih dikit. Nah, size filenya cuma 31 KB karena areanya cukup kecil ya, dan datanya juga hanya data 1 bulan ya, jadi dia lebih sedikit data kapasitas datanya. Nah, kemudian tinggal kita download aja nih, kita download. Nah, ini dia langsung masuk, kita tinggal letak di folder di mana kita mau simpan. Kita biar nggak ini ya, biar nggak berantakan datanya, kita masukkan di folder ini aja. Kemudian kita beri nama, misalkan ini datanya, biar nggak bingung nanti nyari datanya. Kita buat di sini, karena ini tadi bulan Januari, kita buat data angin Januari. Nah, biasakan pembuatan nama data seperti ini ya, jangan gunakan spasi, namun kalau mau menggunakan jarak antar kata ya ganti spasi dengan underscore, karena kalau kita pakai spasi biasanya ada beberapa software atau perangkat lunak pengolahan data itu nggak bisa membaca data yang nama dari datanya menggunakan spasi. Nah, biasanya begitu, dan beberapa ya, nggak semua. Jadi untuk meminimalisir itu ya, pemberian nama data biasakan nggak usah pakai spasi.
ganti dengan underscore atau satukan aja semua datanya. Nah, kemudian ekstensi .nc-nya jangan dihilangkan. Itu juga menjaga agar data bisa dibaca seperti itu. Oke, kita save. Downloadnya udah selesai. Nah, ini kita lihat di mana tadi nyimpannya. Nah, ini data angin Januari NC yang sudah kita download karena 31 KB. Sebentar aja downloadnya, nggak susah. Oke, itu aja yang modul singkat kali ini, karena untuk tahap ekstraksi data, analisis dan visualisasi data itu akan kita pelajari, kita lakukan di modul praktikum selanjutnya. Modul 1 ini memang hanya untuk download data mulai dari tahapan registrasi account, kemudian login dan penentuan interest area untuk meminimalisir ukuran data yang akan di-download, serta step by step dan parameter yang digunakan untuk download data sesuai kebutuhan. Oke, itu aja tutorial atau modul tentang klimatologi kali ini, tentang cara download data angin di Copernicus. Semoga modul kali ini membantu buat kawan-kawan semua, khususnya mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang melaksanakan praktikum di mata kuliah klimatologi laut ini. Video ini dibuat karena ya dalam suasana pandemi kayak gini ya, jadi tidak bisa kuliah tatap muka, maka praktikum dipindahkan menjadi praktikum secara daring, dan agar memudahkan teman-teman semua, khususnya mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah ini untuk memahami modul praktikumnya, bisa mengikuti panduan dari video modul yang saya buat ini. Sekian, terima kasih buat semuanya. Selamat siang, kalau sekarang siang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu.